Eh, tadi masih ingat materi sejarah Indonesia? Masih dong tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa kan? Emang ada apa dengan materinya? Nah, di situ ada 7 upaya sudah dipelajari kan? Ada PKI Medium 1949, APRA, Andi Asis, RMS, PRRI Persemesta, dan G30S PKI. Tapi ada gak sih dari salah satu upaya tersebut yang menggunakan ideologi pemerintah? Oh ada, pas saya browsing, PRRI Persemesta itu termasuk. Terus latar belakang dari PRRI Permesta itu apa? Kok bisa sampai termaksud? Nah, sini gue jelasin. Gerakan PRRI Permesta bermula dari keadaan tidak stabil dalam pemerintahan. Mulai dari masalah korupsi, perdebatan dalam konstitusi, dan pertentangan dalam masyarakat mengenai konsepsi presiden. Awalnya, pemberontakan PRRI Permesta terjadi dikarenakan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Gue tambahin nih, terus beberapa panglima militer membentuk dewan-dewan daerah, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat, dibentuk oleh Letkol Ahmad Hussein pada 20 Desember 1956. Dewan Gajah di Medan dibentuk oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dibentuk oleh Letnan Kolonel Barlian di pertengahan Januari 1957. Dewan Manguni di Manado dibentuk oleh Letkol Venjes Sumual pada 18 Februari 1957. Nah, lalu ada Simbolon di Dewan Gajah contohnya menganggap kabinet Ali gagal menyelesaikan masalah hubungan pusat dengan daerah. Menurutnya hanya presiden yang dapat turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Caranya yakni dengan membentuk saken kabinet atau kabinet yang terdiri dari ahli dan bukan politisi. Simbolon juga meminta perubahan sistem pimpinan negara bukan hanya pimpinan angkatan darat saja. Ada juga dari Dewan Garuda yang tidak puas dengan pembangunan daerah. Mereka merumuskan piagam pembangunan yang salah satunya menuntut pulihnya kerjasama Dewi Tunggal Soekarno-Hatta agar kepemimpinan nasional dan otonomi daerah terlaksana demi terwujudnya pembangunan nasional. Dari pertemuan tersebut, lahir ultimatum piagam perjuangan untuk menyelamatkan negara. Tuntutannya antara lain pembubaran kabinet di Juanda dan pembentukan zaken kabinet berisi orang-orang jujur, terhormat, ahli di bidangnya, dan tidak anti agama dengan pimpinan Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Batas akhir ultimatum yaitu 15 Februari 1958. Bentar, dari peristiwa ini pasti ada tokoh yang terlibat di dalamnya. Terus siapa aja tuh? Nah, tokoh yang terlibat itu termasuk panglima militer, pembentukan dewan-dewan daerah, juga para tokoh militer dan sipil yang mendukung kekecewaan di Sumatera dan Sulawesi. Tokoh-tokoh militer dan sipil yang dihadiri yaitu Kolonel Simbolon, Letkol Ahmad Hussein, Letkol Barlian, Letkol Penjen Sumua, M. Natsir, Burhanuddin Harahap, Jafiruddin Prawira Negara, dan Sumitro di Jojo Hadikusumo. Lalu sementara itu Letnan Kolonel DJ Somba, komandan daerah militer di Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu yang pertama Dewan Benteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga itu Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan.
Yang keempat, Dewan Mangguni yang dipimpin Kolonel Penjen Sumual di Sulawesi. Selain dari tokoh serta latar belakang PPRI, Persemesta ada juga beberapa upaya pemberantasannya. Coba jelasin apa aja tuh. Beberapa upayanya dengan melakukan pemecatan, operasi militer. Nah, upaya ini termasuk juga operasi tegas yang dipimpin oleh Letkol Karudin Nasution. Operasi 17 Agustus mengarah ke daerah Sumatera Barat. Operasi yang dimana dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi Suptamarga yang mengarah ke daerah Sumatera Utara di bawah pimpinan Brigjen Jati Kusumo. Operasi Sadar yang berfokus pada daerah Sumatera Selatan dengan Letkol Ibnu Sutowo sebagai pemimpinnya. Melakukan Operasi Merdeka pada bulan April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendra Ningrat. Tapi gue masih ada di pikiranku nih yang menjanggal. Ada nggak sih selain dari PRRI Permesta? Ada, namun bukan dari salah satu upaya yang telah dipelajari pelajaran sejarah, Apa itu? yaitu BPO dalam persoalan negara federal. Oh, yang itu. Gue juga pernah baca sih mengenai itu. Berdirinya BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal ini didasari oleh adanya pembentukan negara federal di Indonesia. Pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pan Mok berencana membentuk negara federasi di Indonesia yang mengharuskan dirinya mengubah ketatanegaraan Indonesia. Namun rencana untuk mengubah ketatanegaraan ini mengalami kendala karena di Indonesia telah berdiri Republik Indonesia. Pan Mok kemudian mengawali rencana pembentukan negara federal melalui sebuah konferensi yang digunakan untuk menyebarluaskan federalisme di Indonesia. Tetapi rencana Pan Mok kembali gagal karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan Belanda yang juga ingin RI masuk dalam persemakmuran di bawah Belanda. Setelah konferensi Malino, Pan Mok juga mengadakan konferensi di Pangkal Pinang dan di Denpasar. Konferensi tersebut menjadi pemicu awal pembentukan negara federal Indonesia, yaitu negara Indonesia Timur sebagai negara bagian pertama berdiri. Jago juga lu, bisa jelasin banyak gitu. Nah, sejak BFO berdiri, sudah terdapat tokoh-tokoh yang dominan atau terlibat dalam setiap rapat. Mereka adalah Tengku Bahriung dari 7 Juli 1943 sampai 13 Januari 1949 sebagai ketua. Kemudian Sultan Hamid II dari 13 Januari 1949 sampai 17 Agustus 1950 sebagai ketua. Anak Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur, RT Adil Puradireja dari Pasundan, Sultan Hamid II dari Borneo Barat, T. Mansoer dari Sumatera Timur. Terus, ada juga upaya pemberantasannya, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha merebut kembali wilayah jajahannya. Upaya pecah belah Belanda ini tidak berhasil sepenuhnya. Setelah perlawanan besar dari para pejuang, serta dengan adanya tekanan diplomatis dari PBB dan Amerika Serikat, Belanda setuju untuk berunding dengan Indonesia dalam konferensi meja bundar di depan Haag. Sebagai hasil konferensi ini, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan kata RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Negara-negara boneka tadi dijadikan negara bagian dan daerah otonom dari RIS. Wah, seru juga ya ngebahas ginian. Lain kali coba lagi yuk. Oke, Haha, gue ikut aja mah kalau kalian mau. Boleh tuh, udah pasti gue ikut. Oke, udah pada setuju nih. Gue juga mau belajarnya di sini lagi aja, soalnya suasana bagus buat belajar bersama gini.